Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalwana Wardadiskuna dari kelas MI 2C, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja saya, yaitu mengenai tugas akhir mata kuliah manajemen proyek yang bertemakan seorang project manager mendelegasikan pekerjaan kepada semua tim proyek. Jadi izinkan saya untuk memulai untuk menjelaskan hasil dari tugas akhir saya. Nah, jadi di sini kita atau kami dari perusahaan Werscrit yang bergerak di bidang pengembangan software bekerja sama dengan Sandura.co, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan, khususnya perawatan kulit. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide selanjutnya. Jadi pemanfaatan teknologi informasi ini telah memasuki segala aspek kehidupan. Dalam bisnis modern tidak terelakkan lagi bahwa pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan. Dengan kehadiran teknologi informasi, pekerjaan manusia menjadi lebih cepat diselesaikan dan mudah dilakukan. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi, tindak kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalkan. Suksesnya sebuah organisasi dapat diukur dari produktivitas, keakuratan, keefektifan dalam pengolahan data dan informasi. Keakuratan data dan informasi ini akan sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Kurang tepatnya penyampaian data dan informasi dapat berakibat fatal pada eksisnya suatu organisasi nantinya. Sandura.co merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kecantikan seperti yang saya bicarakan di awal tadi, khususnya perawatan kulit. Sandura.co telah mempercayakan kepada kita, Werscrit, untuk mengembangkan website dan aplikasi pada perusahaannya. Jadi diharapkan melalui berbagai layanan dari perusahaan kami percaya bahwa akan memberikan kepuasan tersendiri dan akan membawa loyalitas serta kepuasan pelanggan. Jadi mulai dari project organization structure, di sini bisa dilihat dari hierarkinya. Yang pertama itu ada project sponsor, kemudian project partner, di bawahnya ada project manager, dan bersandingan dengan counterpart team, dan di bawahnya lagi juga ada project management and administration. Kemudian juga ada internal audit and quality assurance. Dan di bawahnya ini ada beberapa divisi, ada 3 divisi. Yang pertama itu Information System Division, yang kedua ada Information Technology Division, dan yang ketiga ada Information Management Division. Dan di masing-masing divisi ada beberapa ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian kita beralih ke job description-nya. Untuk yang pertama ini ada project sponsor, di mana project sponsor ini adalah seorang manajemen puncak yang diserahkan tugas khusus oleh perusahaan sebagai penanggung jawab proyek sistem informasi. Project sponsor adalah direktur utama atau presiden direktur dalam perusahaan proyek sistem informasi tersebut. Jadi project sponsornya itu adalah direktur utama dari Werscrit ini. Kemudian project partner adalah perusahaan konsultan yang ahli di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi. Project partner ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan tim khusus dari multidisiplin sebagai anggota proyek yang akan dijalankan. Project partner bertanggung jawab secara langsung kepada project sponsor. Kemudian yang ketiga ini ada project manager. Project manager ini kebetulan saya berperan sebagai project manager di sini. Project manager adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus dalam menangani proyek sistem informasi. Project manager diharuskan memiliki kemampuan leadership yang baik dan tingkat akseptabilitas yang tinggi di mata perusahaan dan para anggota tim yang direkrut. Project manager merupakan kunci kesuksesan proyek karena di tangannya lah tanggung jawab tertinggi pelaksanaan proyek secara operasional berada. Dalam merencanakan, monitor, dan mengontrol proyek sehari-hari, seorang project manager nantinya dibantu oleh 3 tim, yaitu project management, project administration, dan juga quality assurance.
Untuk penjelasannya bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ada 3 divisi yang sudah saya bicarakan di awal tadi. Yang pertama ada project management. Project management terdiri dari para praktisi yang biasa menangani aktivitas komersial berbasis proyek. Project management ini nantinya membantu project manager dalam mengontrol pemakaian sumber daya terbatas dalam proyek, seperti contohnya keuangan, SDM, waktu, kertas, alat-alat tulis, itu semua agar sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian ada project administration. Project administration ini adalah tim yang bertanggung jawab terhadap pengaturan dan penyimpanan segala jenis dokumen yang terlibat dalam proyek, mulai dari proposal dan kontrak proyek sampai dengan hasil wawancara atau notulen setiap pertemuan formal maupun informal. Hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi antara anggota proyek dengan perusahaan dan vendors juga harus dikelola oleh tim ini. Kemudian yang terakhir ini ada quality assurance. Quality assurance adalah tim yang mengawasi agar pelaksanaan proyek dapat selalu terjamin kualitasnya sesuai dengan standar lokal perusahaan konsultan yang bersangkutan atau standar internasional ISO. Quality assurance ini lebih fokus pada kualitas dari output yang dihasilkan oleh proyek, seperti laporan, rekomendasi, desain, perangkat lunak, perangkat keras, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada tim inti dari proyek sistem informasi, di mana tim inti proyek sistem informasi ini ada 3 juga. Yang pertama itu ada tim information management, yaitu merupakan kumpulan para ahli manajemen yang sangat menguasai ilmu informasi untuk kebutuhan bisnis. Nah, untuk tim ini nantinya akan menganalisa dan menangani aspek-aspek bisnis dan manajemen atau relationship oriented dari suatu sistem informasi, relasi antara sistem informasi dan fungsi-fungsi organisasi lainnya, hubungan antara sistem informasi dan manajemen perusahaan, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan tanggung jawab dari tim ini yang seperti para ahli manajemen perubahan yang akan mengusulkan cara terbaik implementasi sebuah sistem baru sebagai pengganti sistem lama. Kemudian ada pakar analisa cost benefit akan melihat aspek-aspek informasi dari kacamata pembiayaan, investasi, dan manfaat yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian ada ahli bisnis pada industri, di mana perusahaan berada akan sangat mempercepat proses analisa dan meningkatkan kualitas output karena pengalaman yang telah dimiliki. Kemudian ada pakar pembuatan perencanaan bisnis, perusahaan akan menjaga agar proyek sistem informasi yang dijalankan sejalan dan tidak berada di luar jalur-jalur kerangka strategi perusahaan yang telah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir ini ada ahli audit teknologi informasi yang akan menilai seberapa jauh efektivitas sistem yang ada sekarang dengan kebutuhan bisnis dan bagaimana keamanan sistem sehubungan dengan kontrol internal perusahaan dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada tim information system yang akan memfokuskan diri pada jenis-jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis sehari-hari atau demand oriented dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Seperti yang pertama itu ada ahli strategi sistem informasi yang merupakan pakar utama yang dibutuhkan tim untuk mendefinisikan jenis-jenis informasi yang harus dihasilkan dengan segala karakteristiknya pada perusahaan. Kemudian yang kedua ada background manajemen risiko yang akan melihat risiko bisnis yang mungkin dihadapi seandainya terjadi suatu kesalahan atau hal-hal lain dalam sistem informasi yang dibangun. Kemudian ada ahli contingency planning yang akan mempersiapkan prosedur yang harus dilakukan perusahaan jika ada gangguan teknis sistem yang dapat mengganggu aktivitas perusahaan. Kemudian yang keempat ada pakar manajemen proyek yang akan mempersiapkan strategi dalam menjalankan portofolio proyek sistem informasi yang beragam berdasarkan skala prioritas dan keterbatasan sumber daya. Dan yang terakhir ini ada spesialisasi supports dan service. Maaf di sini kurang service. Jadi spesialisasi support dan service ini akan mengajukan usulan bagaimana memelihara sistem informasi setelah proyek selesai dilaksanakan atau pasca implementasi. Termasuk di dalamnya kemungkinan outsourcing, usulan pembangunan infrastruktur khusus, contohnya itu ada call center, helpdesk, dan lain-lain, sampai dengan prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Kemudian
kebutuhan informasi yang telah didefinisikan atau supply oriented. Dilihat dari karakteristik pekerjaannya, biasanya ada 4 jenis pengembangan teknologi yang dilakukan. Yang pertama itu ada membangun infrastruktur jaringan teknologi informasi. Biasanya berupa proyek-proyek perencanaan dan pembangunan jaringan komunikasi seperti LAN atau Local Area Network, kemudian ada WAN, Wide Area Network, kemudian ada intranet, internet, dan juga extranet. Yang kedua, membeli paket software atau hardware yang siap pakai di pasaran dan mengimplementasikannya dalam perusahaan atau package implementation. Dan yang ketiga ada membuat software sendiri berdasarkan kebutuhan dan desain yang dibuat oleh tim yang dibentuk secara khusus oleh perusahaan, atau custom development dan juga in-house development, atau melakukan dua atau ketiga hal di atas dan mengintegrasikannya satu sama lain, atau biasa disebut dengan system integration. Sekian presentasi dari saya mengenai delegasi dari project Zenura dan juga WearScript ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui email saya atau melalui kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.